ask for it. Tomorrow will be 11 against 11. We will see. Timnas Bahrain yang baru saja menelan kekalahan dari Timnas Indonesia langsung mendapatkan kabar buruk, terutama di peringkat FIFA mereka. Dilansir dari data footballranking.com disebutkan bahwa Bahrain mendapatkan pengurangan poin FIFA yang cukup fantastis usai dikalahkan oleh Merah Putih. Menurut perhitungan footballranking.com, poin FIFA skuad Bahrain berkurang sekitar 16,58, yakni usai matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Atau secara total, dari 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini, Bahrain mendapatkan pengurangan poin sebesar 21,83 angka. Pasalnya, sebelum kalah melawan Timnas Indonesia, anak asuh Dragan Talacik itu juga telan kekalahan saat menghadapi Jepang. Dengan 2 kekalahan beruntun tersebut, Bahrain pun seolah mendapatkan hukuman dari FIFA, yakni penurunan peringkat sebanyak 4 anak tangga. Bahrain yang awalnya berada di posisi 81 kini harus turun ke posisi 85 dengan perolehan 1.286,02 poin. Tak cukup sampai di situ saja, kiper Bahrain Abdul Karim Fardan pun juga terancam dihukum FIFA usai mengacungkan jari tengah ke arah supporter Timnas Indonesia. Hal ini buntut dari video sang pemain mengacungkan jari tengah ke supporter Timnas Indonesia viral di media sosial. Diduga Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah usai pertandingan yang dimenangkan Timnas Indonesia itu. Dalam video ini sejumlah pemain Bahrain termasuk kiper 32 tahun tersebut hendak berjalan menuju ruang ganti. Namun Abdul Karim mengacungkan jari tengah ke supporter skuad Garuda yang berada di tribun penonton tanpa berani melirik. Aksi tak terpuji tersebut bisa menghadirkan konsekuensi berat bagi penjaga gawang Al Rifa di Bahrain Premier League itu. FIFA sendiri bisa saja menjatuhkan hukuman larangan bertanding kepada Abdul Karim Fardan seperti yang pernah dialami oleh Dele Alli pada 2017. Di mana kala itu mantan bintang timnas Inggris ini pernah dihukum FIFA larangan bertanding 1 kali karena kasus serupa, yakni mengacungkan jari tengah. Pada saat itu, Dele Alli bermain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Inggris melawan Slovakia. Ali tertangkap kamera juga mengacungkan jari tengah kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan Clement Turpin. Selain larangan berlaga, Ali pun mendapatkan hukuman denda sebesar 3.852 pound sterling atau saat itu sekitar 69,3 juta rupiah. Dan hukuman serupa pun berpotensi juga dialami oleh kiper Bahrain. Selain itu, kekalahan yang diterima oleh Timnas Bahrain atas Timnas Indonesia juga berpotensi membawa nasib buruk kepada Dragan Talacik. Dalam hal ini, apakah ia akan dipecat oleh Bahrain usai kekalahan atas Timnas Indonesia? Pasalnya kekalahan ini membuat peluang Bahrain untuk menembus Piala Dunia 2026 kian sulit. Pasalnya dari 8 laga yang telah dimainkan, tim yang juga berjuluk The Reds ini baru mengumpulkan 6 poin. Yang mana secara matematis Bahrain tak bisa lagi finish di 2 besar dengan 2 pertandingan tersisa di grup C karena berjarak 7 poin dari Australia di peringkat kedua. Satu-satunya peluang Bahrain untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 adalah finish di peringkat ketiga atau keempat grup C yang saat ini ditempati oleh Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Naas, Bahrain sendiri justru terpaut 4 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan berjarak 3 poin dari Timnas Indonesia di peringkat keempat. Tak ayal kondisi ini membuat nama Dragan Talacik selaku pelatih Bahrain menjadi sorotan. Karena kekalahan dari Timnas Indonesia ini, akankah pelatih asal Kroasia itu dipecat? Rumor bahwa Dragan Talacik dipecat karena menelan kekalahan dari Timnas Indonesia memang belum tercium sama sekali. Namun sikap arogan yang ditunjukkan olehnya yang tak punya bukti nyata bisa saja membuat Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA mengambil sikap dengan memecatnya. Sikap arogan pelatih berusia 59 tahun ini pun terlihat
Dari pernyataan-pernyataan saat bertemu awak media, baik sebelum dan sesudah pertandingan, salah satu arogansi Talacic pun terlihat jelang laga melawan timnas Indonesia kemarin. Dengan kepercayaan diri tinggi, ia menyebut bahwa skuad Garuda akan menangis saat melawan Bahrain. Bahkan sebelum melawan timnas Indonesia, Talacic pun juga kembali menunjukkan mulut besarnya saat Bahrain akan bertemu dengan Jepang. Sayangnya, mulut besar Dragan Talacic itu tak terbukti di atas lapangan pasca Bahrain menelan kekalahan 0-2 dari Jepang dan 0-1 dari timnas Indonesia. Dua kekalahan ini pun membuat catatan Dragan Talacic kian buruk bersama Bahrain. Tercatat dari 17 laga, ia hanya mampu membawa The Reds menang 7 kali, imbang 5 kali, dan kalah 5 kali. Tentu catatan ini cukup buruk untuk tim yang berada di peringkat ke-81 dunia. Terlebih setelah Bahrain dikalahkan oleh timnas Indonesia yang berperingkat 130-an kala itu. Untuk itu, Dragan Talacic pun bisa saja didepak dengan catatan yang dimilikinya ini. Apalagi jika nantinya Bahrain gagal ke Piala Dunia 2026 dan langkahnya terhenti di putaran ketiga. Bisa saja PFA kemudian memutus kontraknya pada Juni mendatang. Sementara kali ini, media Bahrain pun turut memilih mengakui timnas Indonesia sudah menghancurkan harapan Bahrain untuk bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia hancurkan harapan Bahrain. Demikianlah judul artikel GDN Online yang mengulas hasil akhir laga Indonesia versus Bahrain. Dalam ulasan mereka menulis, dengan hasil ini, Bahrain kini tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan tempat langsung di putaran final Piala Dunia FIFA tahun depan. Posisi dua besar grup J secara matematis pun sudah tak mungkin bisa diraih. Media Bahrain itu menilai tim arahan Dragan Talacic tidak bermain bagus di babak pertama. Mohamed Marhoun dan kawan-kawan sering ceroboh dalam penguasaan bola dan tak bisa melakukan tembakan tepat sasaran. Bahrain pun juga disebut bisa kebobolan lebih banyak jika Marcelino dan Eliano mampu menyelesaikan peluang emas di depan gawang. Kekalahan ini pun membuat Bahrain terpuruk di peringkat kelima klasemen grup C dengan hanya raihan 4 poin. Sementara Indonesia berada satu tingkat di atas mereka dengan 9 poin. Dengan 2 pertandingan tersisa, Bahrain pun sudah tak bisa lagi bersaing memperebutkan posisi kedua. Peluang Bahrain untuk bisa lolos ke putaran keempat pun terbilang berat. Berbeda halnya dengan Bahrain, timnas Indonesia kini dalam situasi berbunga-bunga. Bahkan organisasi sepak bola dunia alias FIFA belum berhenti mengupaskai permainan timnas Indonesia saat mengalahkan The Reds pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada Selasa malam lalu. Bermain dengan taktik 3-4-2-1 peninggalan era pelatih Sintayong, timnas Indonesia beberapa kali menciptakan bahaya dari sisi sayap sepanjang babak pertama, yakni dengan umpan-umpan silang yang berusaha dimanfaatkan oleh para penyerang. Skuad Garuda pun tampil lebih dominan dan berhasil memperoleh peluang emas pertama lewat bola mati yang dieksekusi oleh Tom Haye. Dalam pertandingan ini, performa Rizky Ridho di laga timnas Indonesia melawan Bahrain pun juga sampai membuat FIFA kehabisan kata-kata. Rizky Ridho diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Patrick Kluivert setelah Hilgers mengalami cedera dan mengharuskannya absen. Berdua dengan JIZ, penampilan bek Persija ini pun membuat publik stadion berdecak kagum. Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapa yang turun ke lapangan akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Dan kami sudah berjuang habis-habisan demi Indonesia. Demikianlah tulis FIFA dalam laman resminya. FIFA pun bertanya kepada pengikutnya, satu kata apa yang pantas disematkan dari seorang Rizky Ridho. Sontak unggahan ini diserbu netizen terpantau hingga hari Kamis. Sudah mendapatkan 21.000 komentar dan lebih dari 500.000 likes. Mayoritas dari mereka memberikan pujian setinggi langit untuk Ridho dan tak sedikit dari mereka penasaran kapan ia akan bermain abroad. Sementara itu, kemenangan ini pun memastikan timnas Indonesia bertengger di posisi keempat grup C, yakni dengan 9 poin. Sementara Bahrain berada di urutan kelima dengan total 6 poin. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani 2 laga tersisa menghadapi Tiongkok di Jakarta dan melakukan perjalanan menuju Jepang pada Juni 2025.